cabang iman. Nah, mengeluarkan zakat ini wajib bagi seseorang yang memiliki mal zakawi, harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, artinya bahwa tidak semua harta yang kita miliki ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi harta-harta yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yang kita sebut tadi dengan istilah malun zakawiyun, amwal, atau mal zakawi, harta yang ada zakatnya. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang cabang iman yang ke-22, yaitu tentang zakat. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-thani wal-ishrun utawi kang nomor 22 iku az-zakatu zakat. Nomor 22 min syu'abil iman iku az-zakatu zakat. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa wong akeh wong mukmin illa liya'budu utawa manungsa illa liya'budu supaya padha ibadah sapa manungsa Allah ing Allah, mukhlisina halih wong kang ikhlasaken lahu maring Allah, ngikhlasaken ibadah utawa ketaatan lahu maring Allah, mukhlisina lahuddin halih wong kang ngikhlasaken ketaatane maring Allah, hunafa'a tur kang murni krana Allah, wa yuqimu lan supaya jumenengaken sapa manungsa as-salata ing salat, wa yu'tu lan ngetakaken sapa manungsa az-zakata ing zakat, wa dzalika lan utahe mangkono-mangkono kang wis kasebut iku dinul qayyimah, agama kang lurus, tegese kang bener. Wa qaulihi lan dawe Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, inna katsiran sak temene wong akeh minal ahbari saking pira-pira wong alime ahli kitab, waruhbani lan para rahib, layak kuluna yakti padha mangan sapa alladzina sapa al-ahbar katsiran minal ahbari waruhban amwalan nasi yang pira-pira bondone manungsa bil batili kelawan batil, wa yasudduna lan padha ngalang-alangi sapa al-ahbar katsiran minal ahbari waruhban an sabilillahi sangking sabilillah dalane Allah, tegese masuk Islam, menghalangi orang lain masuk Islam. Walladzina lan
wong akeh yaknizuna kang padha nyimpen sapa alladzina az-zahaba ing emas wal fiddata lan perak wala yunfiquna halan orang infakaken sapa alladzina ing fiddah wal az-zahab wal fiddah fi sabilillah fabasyirhum mangka awaya kabar gembira sapa sira ing alladzina bi'adzabin kelawan azab siksa alimin kang pedih yauma yuhma ing dalem dinane oleh den panasaken alaiha ing atase az-zahab wal fiddah fi nari jahannama ing dalem neraka jahannam fatuqwa mongko den setrika biha kelawan zahab wal fiddah jibahuhum apa jibahuhum pira-pira baduke alladzina wa junubuhum lan pira-pira lambunge alladzina wa zuhuruhum lan pira-pira gegere alladzina hadza utawi iki iku mabarang kanaztum kang wis nyimpen sapa sira kabeh li anfusikum kanggo awak dhewe sira kabeh fadzuku mongko ngrasakno sapa sira kabeh maing barang kuntum kang wis ana sapa sira kabeh iku taknizuna padha nyimpen sapa sira kabeh wa qaulihi lan dawuhe Allah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wala yahsabanna lan aja bener-bener nyangka sapa alladzina wong akeh yabkhaluna kang padha bakhil sapa alladzina bima kelawan barang atahum kang wis paring ing alladzina sapa Allahu Allah min fadlihi saking fadle Allah karuniane Allah huwa ya ma atahumullah min fadlihi khairan ing kebagusan lahum kedue alladzina bal huwa balik utawi huwanya berarti ya bakhaluna bima atahumullah khairan ing kebagusan lahum kedue alladzina bal huwa balik utawi ya bakhaluna bima atahumullah min fadlih iku syarrun ala lahum kedue alladzina sayutawwaquna bakal den kalungaken sapa alladzina ma bakhilu bihi ma perkara bakhilu kang wis bakhil bihi sapa alladzina bihi kelawan ma yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang zakat, bahwa mengeluarkan zakat ini adalah salah satu cabang iman. Mengeluarkan zakat ini wajib bagi seseorang yang memiliki mal zakawi, harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Artinya bahwa tidak semua harta yang kita miliki ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi harta-harta yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yang kita sebut tadi dengan istilah malun zakawiyun, amwal atau mal zakawi, harta yang ada zakatnya. Karena jenis-jenis harta itu ya jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak seluruh harta-harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
Ini karena memang zakat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu adalah sebagaimana, maksudnya zakat sebagaimana sholat, kemudian puasa, itu adalah ibadah yang memang sudah ada aturannya. Jadi dia disyariatkan, dia telah disyariatkan, telah komplit dengan ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya. Yang kita itu tidak bisa untuk mengarang-arang, atau kita untuk mengakal-akali, atau kita untuk membuat aturan-aturan sendiri. Sebagaimana sholat yang kemarin telah kita bahas. Sholat itu sudah ada aturannya sendiri, dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat itu sesuai dengan aturan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara', oleh syariat Islam. Tidak bisa kemudian kita ngarang-ngarang, ngakal-ngakali, membuat aturan sendiri, nggak bisa. Misalnya sholat yang diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam, sesuai dengan waktu. Padahal waktu itu bukan hanya 5, ya kan? Ada waktu namanya waktu subuh, ada waktu namanya waktu duha, ada waktu zuhur, ada waktu asar, waktu maghrib, isya, ada waktu sahur, ada waktu tengah malam, dan sebagainya. Banyak jenis waktu itu, jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi kenapa hanya sholat itu diwajibkan pada 5 waktu saja? Ya karena aturannya begitu saja. Aturannya memang begitu. Meskipun tentu ada hikmah-hikmah di balik itu, baik kita itu mengetahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya, di situ ada hikmah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hikmah dari semua itu. Tapi sudah ditentukan. Dan juga ada aturannya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu juga ada aturannya. Nah, yang kita harus ikut itu, harus ikut. Nggak bisa seseorang misalnya kemudian ngarang-ngarang. Menurut saya, subuh ini kok enak kalau dibuat 4 rakaat. Karena masih semangat saya kalau subuh ini misalnya. Zuhur inilah yang saya udah panas, lemes lagi, ini kalau dibuat 2 rakaat kayaknya lebih cocok. Ini nggak bisa kayak begitu ya. Ini diakal-akali kayak begitu nggak bisa. Dipikir-pikir membuat aturan sendiri itu nggak bisa. Dan sholat itu juga ada aturannya, apa yang dibaca, gerakannya bagaimana, ada rukuknya, bentuknya seperti itu, i'tidal, sujud, kayak begitu. Nah, itu nggak bisa kemudian dirubah oleh seseorang dengan menggunakan logikanya. Misalnya rukuknya kok kayaknya kurang pas, kayaknya kurang sehat. Kalau misalnya rukuknya dibalik ke belakang, misalnya kayang, misalnya, itu mungkin lebih sehat nanti orang yang sholat. Nggak bisa seseorang ngarang kayak begitu, nggak bisa. Nah, saya ingin menggiring permasalahannya dari situ agar kita nanti itu paham tentang masalah zakat ini. Karena karang-mengarang dalam masalah zakat ini banyak terjadi. Kalau dalam masalah sholat itu memang hampir nggak ada. Meskipun ada, tetapi hampir tidak ada. Misalnya ada itu, misalnya ada orang yang misalnya kalau sholat takbirnya bisa diganti dengan bahasa Indonesia, misalnya Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar. Akan ada orang yang membuat sholat seperti itu, dan ada juga orang yang sholat dengan mencampur adukkan sholatnya orang Islam dengan orang non Muslim misalnya. Ada orang-orang yang membuat-buat kayak begitu. Nah, intinya bahwa membuat-buat ibadah
ngakal-ngakali, ngarang-ngarang, buat ketentuan sendiri yang tidak berdasarkan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu juga nggak boleh, itu nggak boleh. Puasa juga begitu, ada aturannya. Puasa itu adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Nggak bisa dibalik seseorang ini gimana ya? Kalau siang ini kan waktunya kerja, masa suruh puasa? Gimana kalau kita balik malam aja puasanya? Jadi mulai maghrib dari sampai subuh, kan hampir sama waktunya kan? Jamnya kan sama, 24 jam. Ini juga berapa? 12 jam. Nah, nanti kan sama waktunya. Nah, sekarang kita balik waktu malam. Nanti kan bisa tidur, bangun-bangun buka puasa misalnya. Kan lebih enak. Kenapa harus siang hari? Nah, ini ngarang itu namanya. Nah, jadi ibadah itu sudah ada ketentuannya dalam agama. Demikian juga dalam masalah zakat yang kita bahas ini. Ini penting sekali untuk kita pahami bahwa mengeluarkan zakat adalah bagian dari ibadah sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Yang itu ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Sehingga kita nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa. Nah, salah satunya adalah dalam hal tentang benda-benda atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu tidak semua harta yang dimiliki seseorang itu wajib dikeluarkan zakatnya, enggak semua. Tetapi sudah tertentu. Misalnya, yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak itu tidak semua ternak. Ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu cuma 3 saja, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kerbau itu masuk sapi. Jadi onta, sapi, dan kambing. Cuma 3 saja. Kambing baik gibas atau kambing Jawa itu wajib dikeluarkan zakatnya. Cuma 3. Berarti kalau ada orang beternak ayam, meskipun ribuan ayamnya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau ada orang beternak puyuh, meskipun jutaan puyuhnya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau ada orang misalnya beternak bebek atau beternak mentok, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Enggak. Kenapa? Di sini sudah ditentukan. Seperti tadi itu, sholat, tentang puasa, sudah ada ketentuannya. Dalam agama ini sudah ada ketentuannya. Pertama tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya 3 saja, yaitu onta, sapi, dan kambing itu. Selainnya kalau ada orang beternak dengan ternak yang lain, meskipun hasilnya itu sangat besar, tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ada orang-orang yang mewajibkan zakat untuk ternak bebek, untuk ternak ayam. Nah, mereka mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini sesuatu yang ngarang namanya. Dia buat agama sendiri, dia membuat aturan sendiri, membuat syariat sendiri yang tidak ada yang tidak ada dalam syariat Islam, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dasarnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua misalnya tentang pertanian. Pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, kalau biji-bijian itu adalah yaitu yang bisa yang bahan makanan pokok. Jadi bahan makanan pokok itu yang dikeluarkan zakatnya. Kalau buah-buahan itu adalah kurma dan anggur. Kurma dan anggur saja.
Jadi kemudian kalau ada seseorang dia berkebun atau bertani apel meskipun 10 hektar, atau dia menanam jeruk meskipun 5 hektar atau 10 hektar atau lebih misalnya, maka dia tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau ada seseorang menanam tebu misalnya, meskipun hasilnya banyak, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau ada seseorang menanam sawit, meskipun hasilnya sangat besar, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Meskipun seseorang misalnya dia berkebun cabai misalnya, pas mahal lagi, sudah hasilnya banyak, mahal lagi, misalnya hasilnya dia menjadi orang kaya mendadak, dia tetap tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Nggak ada aturannya dalam agama yang seperti itu diwajibkan zakat, itu nggak ada aturannya. Yang ada seperti yang tadi kita sebutkan, kalau buah-buahan itu adalah kurma dan anggur. Nah, kalau misalnya hasil pertanian yang lainnya adalah hasil pertanian, yaitu bahan makanan pokok seperti bertani padi, bertani jagung, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sementara selain itu dan selain kurma dan anggur tadi, itu tidak ada zakatnya. Artinya orang yang bertani dengan jenis-jenis lain yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian misalnya dalam hal emas dan perak atau athman, istilahnya athman, itu yang wajib itu seperti tadi kita baca dalam Al-Quran juga, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Kalau athman itu hanya emas dan perak. Ini kita bicara dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'i, karena ada perbedaan pendapat dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi ada lebih luas dari sini. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya emas dan perak. Jadi uang, misalnya uang kertas atau uang logam yang bukan emas, bukan perak, bukan dinar, bukan dirham, itu nggak ada zakatnya. Karena dinar dan dirham ini yang sejak manusia pertama Nabi Adam itu yang dipakai sampai dengan Nabi Muhammad, sampai belakangan, baru belakangan ini berubah. Emas dan perak ini tidak dijadikan sebagai athman, tetapi berubah menjadi uang kertas atau uang logam. Nanti akan berubah lagi jadi uang elektrik. Jadi sudah nggak ada uang yang terpegang oleh tangan, tetapi semuanya sudah, dan sekarang sudah mulai seperti itu. Kalau seseorang belanja ke mall-mall atau ke tempat-tempat tertentu, udah nggak perlu bawa uang kosongan, hanya cukup satu kartu saja, dia sudah bisa pulang membawa belanjaan yang banyak. Kalau isinya banyak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada seseorang misalnya dia memiliki uang satu kamar penuh merah semua warnanya, maka itu dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, maka itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena menurut beliau ini fungsinya sama. Uang itu fungsinya sama dengan emas dan perak, sehingga disamakan. Sehingga kalau kita tidak mengatakan yang itu keliru, karena ini semuanya adalah ijtihad dari para mujtahid dalam masalah yang ini. Kita tidak menolak, dan bahkan lebih baik, yang lebih berhati-hati, kalau kita memiliki uang banyak, uang dalam bentuk rupiah misalnya atau dolar, maka sebaiknya kita mengeluarkan zakatnya dengan mengikuti Imam Abu Hanifah dalam rangka untuk berhati-hati.
Kalau seseorang misalnya dia memiliki intan berlian yang lebih mahal daripada emas dan perak, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena itu bukan emas, bukan perak. Yang diwajibkan dari asman itu hanya emas dan perak. Termasuk penemuan-penemuan atau misalnya tambang, barang tambang, itu juga emas dan perak saja. Kalau ada orang menambang minyak dari dalam tanah, menyumber minyak yang hasilnya bisa sangat luar biasa, atau batu bara misalnya, maka nggak wajib dia mengeluarkan zakat. Nah, tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila dia berupa emas, berupa perak. Nah, demikian juga barang temuan itu juga emas dan perak. Kalau misalnya menemukan seseorang menggali tanahnya, kemudian ketemu mutiara misalnya, dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Atau ketemu barang peninggalan kuno yang harganya sangat mahal misalnya, maka itu juga tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Karena sudah ada aturannya, yaitu yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam asman ini adalah hanya emas dan perak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini akal kita jangan sok tahu, atau akal kita jangan sok cerdas yang mengatakan gimana sih ini, kata dia, kok kayaknya nggak adil ya, petani padi, petani jagung udah hasilnya nggak jelas misalnya, pas-pasan disuruh zakat, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Itu yang bertani tebu hasilnya luar biasa, yang bertani cabai pas mahal lagi luar biasa, hasilnya besar, nggak disuruh zakat. Gimana ya itu ya? Nah, kemudian ini yang sering seseorang kemudian menjadi merubah hukum. Seperti tadi yang mikir, gimana sih sholat subuh ini kok 2 rakaat, enaknya 4 rakaat saja. Ini yang jadi masalah, pikiran manusia yang nggak tahu tentang hikmah dari semua itu. Ini yang menjadi masalah. Padahal tujuan dari ibadah yang paling pokok adalah menguji seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Bahwa kita taat kepada Allah itu tanpa berpikir. Artinya berpikir tentang tahu hikmah atau enggak tahu, itu bukan masalah bagi kita. Sebagian orang baru mengamalkan ajaran agama apabila dia sudah tahu hikmahnya ini. Kalau enggak tahu, dia enggak melakukannya. Seorang mukmin yang ikhlas dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berpikir itu. Perintahnya begini ya begini, perintahnya begitu ya begitu. Kalau tidak begini ya tidak begini, kalau tidak begitu tidak begitu. Artinya dia total taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam permasalahan agama, bukan berarti kita tidak menganggap penting tentang akal ini, karena kita dalam memahami agama juga menggunakan akal. Para ulama itu juga menggunakan akal, tetapi ada sisi-sisi dalam ajaran agama itu yang sudah ada ketentuannya dalam agama yang nggak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, seseorang harus mengikuti apa yang telah digariskan, apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah ujian ketaatan kita, seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu sekali kita sampaikan karena sekarang sudah macam-macam fatwa tentang masalah zakat. Itu sudah macam-macam. Di antaranya yang tadi itu, orang beternak ayam, beternak bebek disuruh untuk zakat. Ada lagi yang terbaru meskipun sudah lama, pegawai-pegawai itu disuruh zakat.
Padahal nggak ada dalam fikih zakat, nggak ada namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi itu misalnya seseorang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, nah, gajinya dipotong untuk zakat, itu nggak ada. Di mana? Ada dalam kitab-kitab para ulama salaf. Kemudian ada lagi orang-orang yang mewajibkan zakat untuk para dokter yang berprofesi sebagai dokter. Diwajibkan dokter untuk mengeluarkan zakat. Nggak ada itu dalam kitab-kitab fikih yang dijelaskan para ulama yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu nggak ada zakat, namanya zakat profesi. Karena dia berprofesi sebagai dokter, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nggak pernah disebutkan. Tetapi sekarang banyak orang yang mewajibkan itu. Entah ada apa di balik itu semuanya, mencurigakan. Karena ini ada sebagian ada yang bertujuan untuk mengeruk harta seseorang untuk kepentingan tertentu. Ini yang harus diwaspadai, harus diwaspadai. Dan itu sudah merembet kemana-mana yang seakan-akan kita menjadi sulit untuk mengeremnya, untuk menghentikan munculnya fatwa-fatwa tersebut, karena secara akal sepintas itu seakan-akan itu baik. Seakan-akan itu baik. Kalau ada ini dokter hasilnya banyak sekali suntik sudah berapa? Sekali suntik 100.000 atau lebih. Hasilnya bisa 100 kali lipat dari petani dan sebagainya. Karena itu ya dokter harus mengeluarkan zakat. Pikiran-pikiran kayak begini yang kemudian dia merusak tatanan syariat Islam. Akhirnya apa? Ini sulit untuk dihadang karena secara akal sepintas itu masuk akal. Sepintas masuk akal. Dengan dalih ini demi keadilan, biar yang itu aja hasilnya begini, yang ini kok, dan seterusnya. Berpikir cara seperti itu, kemudian dia merubah hukum, sehingga laju fatwa ini sulit untuk dihentikan, termasuk di kalangan kita sendiri, kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena itulah maka kita jangan ikut-ikut. Ini masalah ibadah. Masalah ibadah sudah ada aturannya. Kita ikut terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hal mustahiknya. Dalam hal mustahik itu orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu sudah ditentukan tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Bahkan di situ dalam ayatnya itu langsung menggunakan adatul hasr, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu dikasih innama, itu yang fungsinya adalah untuk membatasi bahwa zakat itu hanya untuk 8 asnaf, tidak 9, tidak 10 atau lebih. Nah, tetapi kemudian hari ini banyak orang yang menambah-nambahnya, menambah bahkan sampai hitungan yang tidak ada batasnya, yaitu ketika mereka memaknai sabilillah itu dengan setiap amal kebaikan. Nah, setiap orang yang melakukan kebaikan itu berarti sabilillah, fisabilillah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terbatas. Karena amal kebaikan itu jumlahnya berapa? Ya nggak terbatas jumlah amal kebaikan itu. Nah, sehingga semuanya masuk. Seakan-akan
kata innama dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara itu nggak ada fungsinya. Padahal nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kata innama dalam ayat itu tanpa fungsi. Enggak, tetapi itu semuanya adalah untuk membatasi. Dan para ulama seluruhnya sudah menjelaskan bahwa fisabilillah itu artinya adalah orang-orang yang berperang. Nah, orang-orang yang berperang secara fisik melawan orang kafir secara sukarela. Artinya mereka nggak dibayar. Dalam berperang melawan orang kafir mereka tidak dibayar. Mereka yang disebut fisabilillah. Bukan guru TPQ, bukan guru madrasah diniyah, guru pondok pesantren itu disebut sabilillah dalam masalah zakat. Bukan para mubalek, para kiai langgar, kiai musola, kiai masjid, bukan. Mereka bukan fisabilillah dalam masalah zakat. Kalau dalam masalah lain ya, guru-guru TPQ itu fisabilillah. Dalam masalah yang lain selain zakat. Dalam imam-imam masjid, musola, dai, mubalek itu semuanya mereka fisabilillah. Dalam selain zakat, tapi dalam masalah zakat mereka nggak masuk sebagai fisabilillah. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Nabi yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud fisabilillah dalam masalah zakat yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang berperang secara fisik melawan orang kafir secara sukarela. Al-ghuzah al-mutatawwi'un itu makna dari fisabilillah. Lah apa nggak boleh guru TPQ diberikan zakat? Kalau dia fakir, miskin ya boleh. Kan banyak guru TPQ yang miskin misalnya. Karena nggak dibayar ya, nggak dibayar. Guru TPQ, guru madrasah diniyah, guru pondok pesantren, banyak yang miskin, banyak bahkan fakir. Ya mereka diberi zakat, tetapi bukan atas nama fisabilillah. Itu yang dimaksud biar bisa membedakan. Nanti nggak dikasih guru TPQ. Kalau guru TPQ yang miskin atau fakir ya silahkan dikasih. Tapi kalau ada guru TPQ, guru pondok pesantren sudah kaya raya, jangan dikasih. Mereka bukan orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah 8 asnaf. Jika misalnya ada guru madrasah diniyah, hutangnya banyak nggak bisa bayar, kasih dia untuk bayar hutang. Itu boleh. Misalnya ada guru guru pondok pesantren nggak punya pekerjaannya tidak memenuhi kebutuhannya, maka boleh diberikan zakat tapi atas nama fakir atau miskin. Bahkan diutamakan bagi kita lihat ada berapa orang fakir di sini? Ada 5 misalnya. Yang satu ini guru TPQ. Yang misalnya hanya cukup untuk 2 orang misalnya. Yang satu guru TPQ. Yang satu misalnya orang yang taat dalam beragama. Yang satu nggak pernah sholat, nggak pernah apa-apa, nggak pernah menjalankan agama misalnya. Maka yang dipilih yang mana nih? Yang dikasih di mana? Mau nggak cukup. Kalau cukup dikasihkan 4-4-nya. Ini nggak cukup. Mana yang didahulukan? Ya kasihkan guru TPQ dulu yang fakir. Karena mereka berjuang fisabilillah, dalam rangka untuk untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Mereka orang yang lebih layak untuk kita beri sedekah, orang yang lebih layak untuk kita beri sedekah adalah mereka yang soleh. Itu yang lebih layak untuk memakan makanan yang kita kasihkan. Jadi itu meskipun itu tidak, kalau misalnya bukan aturan wajib harus diberikan ke situ, enggak.
Tetapi yang lebih utama kalau kita bersedekah itu bersedekah kepada orang yang soleh. Tapi kalau kita memberikannya kepada orang yang tidak soleh, itu juga diperbolehkan. Itu. Hadirin rahimakumullah, karena itu tradisi kita di Jawa atau mungkin di daerah lain, kita kalau misalnya tradisi ini ya, ini bukan aturan harus begitu. Tradisi kita kalau sowan ke kiai-kiai kan biasanya sedekah. Ya, sedekah. Bawa misalnya amplop yang ada isinya. Kemudian kita sedekah kepada mereka. Biasanya begitu. Ya, karena memang itu salah satu pengamalan dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa orang yang paling berhak untuk atau orang yang paling baik untuk kita sedekahi adalah orang-orang yang soleh. Kalau misalnya ada dua pilihan, sedekah ke sini atau ke sana, maka orang yang mukmin soleh itu lebih layak untuk kita berikan sedekah, untuk memakan makanan yang kita berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau seandainya kita sedekah yang kepada yang lain fasik dengan harapan bahwa dia akan berubah, misalnya kalau kita sedekahi, sering kita sedekahi, dia akan nanti tertarik untuk mengamalkan ajaran agama dengan baik, dengan benar, maka ya nggak masalah. Bahkan kalaupun tidak karena itu juga tidak masalah bersedekah secara umum. Bahkan kita memberikan makan kepada orang kafir pun itu diperbolehkan, apalagi dalam rangka untuk mendakwai dia agar kemudian mau masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tadi berbicara tentang bahwa mustahik itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan bahwa para pejuang yang bukan perang fisik, para pejuang agama, para mubaligh, para kiai, para dai, para ustadz, para guru-guru Al-Quran, itu mereka fisabilillah dalam selain zakat. Tetapi dalam masalah zakat, mereka bukan fisabilillah yang berhak untuk menerima zakat. Tapi jika mereka itu tergolong sebagai fuqara, tergolong sebagai masakin, tergolong sebagai gharim, yang nomor 3 ini banyak yang banyak hutangnya, makanya banyak yang senyum-senyum karena dia banyak hutangnya. Ini juga Pak, dia bisa menerima zakat untuk membayar zakat, untuk membayar hutang dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini harus kita perhatikan betul ya. Harus kita perhatikan betul, karena jika enggak dalam hal mustahik ini nanti akan enggak sah, zakatnya akan enggak sah. Kalau enggak sah itu tetap menjadi tanggungan kita. Kalau misalnya zakat itu ternyata diberikan kepada orang kaya, atau zakat itu misalnya diberikan kepada orang yang misalnya bukan bagian dari 8 asnaf, maka nanti zakatnya nggak sah dan di akhirat dia terhitung sebagai orang yang belum mengeluarkan zakat. Dia harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka bahaya. Maka ini ibadah harus dipastikan bahwa ibadah kita sah. Sebagaimana sholat juga begitu. Ini adalah ibadah, harus dipastikan sholat kita sah. Ketika kita puasa juga harus kita memastikan bahwa sholat kita sah. Memastikan itu maksudnya dengan cara memenuhi syarat sahnya, rukunnya, tidak melakukan hal yang membatalkan. Itu namanya memastikan yang dimaksud. Demikian juga zakat juga begitu. Ukurannya harus sesuai dengan ketentuan syara, harta yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syara, kepada siapa zakat itu diberikan harus sesuai dengan ketentuan syara. Itu yang kita maksud memastikan bahwa zakat yang dia keluarkan itu sah.
Karena sekarang itu ditambah-tambah. Ya. Misalnya Ibnu Sabil, apa Ibnu Sabil itu? Sekarang diganti anak jalanan misalnya. Jadi anak-anak pang, anaknya jalanan itu Ibnu Sabil, anaknya jalan karena dia berada di jalan. Padahal dia banyak di antara mereka anak orang-orang kaya yang karena nggak bisa diatur sehingga dia keluyuran di jalan. Ada juga yang mengatakan bahwa budak sudah nggak ada lagi. Oh, sekarang ini berarti para pembantu rumah tangga itu diberi kasih zakat karena mereka budak misalnya. Ini juga ngawur. Ini berbahaya. Kalau dilanjutkan nanti lebih berbahaya lagi. Karena hukum budak dalam masalah yang lain itu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan. Dalam masalah ini mungkin dia diuntungkan karena diberi zakat. Tetapi dalam hukum yang lain, kalau budak perempuan misalnya bisa digauli oleh tuannya, itu nanti kan akan berbahaya jika diteruskan ke sana. Sehingga banyak pembantu-pembantu rumah tangga jadi korban karena fatwa sesat seperti itu. Nah, ini harus betul-betul kita ini belajar. Kalau kita mengeluarkan, kita tergolong sebagai orang yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat, memiliki harta zakawi dan telah berkewajiban mengeluarkan zakat, maka hendaknya kita itu belajar. Kalau kita berdagang, maka belajar tentang zakat tijarah, harta perdagangan. Bagaimana cara menghitungnya, berapa nisabnya, kapan dikeluarkan, dan seterusnya. Karena banyak sekali orang sekarang ini, bahkan kalau kita masuk pada bulan Ramadan, apalagi menjelang hari raya ini, bertebaran di mana-mana selebaran-selebaran atau banner-banner di jalan-jalan adalah anjuran untuk mengeluarkan zakat. Padahal zakat yang wajib dikeluarkan terkait dengan Idul Fitri dan Ramadan itu zakat apa? Zakat fitrah saja, bukan zakat mal, bukan zakat pertanian, bukan zakat perdagangan, atau bukan zakat-zakat yang lainnya. Tetapi semacam ada anggapan dari sebagian orang yang nggak paham bahwa Ramadan itu adalah musim mengeluarkan zakat. Sehingga mereka yang berdagang itu mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Mereka yang bertani juga mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Mereka yang punya banyak uang, mereka juga mengeluarkannya di bulan Ramadan. Semuanya tumplek-plek di bulan Ramadan karena menganggap bahwa Ramadan adalah saat mengeluarkan zakat. Padahal aturannya kan nggak begitu. Aturannya nggak begitu. Kalau zakat perdagangan ada haul, ya dimulai bulan apa dia membuka tokonya itu. Kalau misalnya Sya'ban, ya Sya'ban. Kalau misalnya Muharram, ya Muharram, bukan Ramadan. Kalau dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya pada bulan Muharram, kemudian dia menundanya, baru dilakukan pada bulan Ramadan, harusnya Muharram dikeluarkan di bulan Ramadan, maka dia berdosa. Dia berdosa karena telah mengakhirkan mengeluarkan zakat dari waktunya. Dia panennya padi atau jagung misalnya pada bulan Rajab, tetapi dia mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan, maka ini juga sudah dia mengakhirkan pelaksanaan zakat. Mengeluarkan zakat sudah dia akhirkan dari waktu yang seharusnya. Maka dia juga kena dosa di sini. Nah, jadi harus dipelajari agar seseorang itu mengerti kapan dia harus mengeluarkan zakat, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, kepada siapa dia mengeluarkan zakat. Nah, agar nanti juga tidak pertama agar nanti sah zakatnya, juga nanti tidak menjadi korban dari oknum tertentu. Karena sekarang banyak juga yang harus diwaspadai.
lembaga-lembaga yang mengatasnamakan amil kemudian untuk mengeruk zakat umat Islam dibayarkan melalui mereka, tetapi kemudian tidak tepat sasaran. Ternyata dikumpulkan oleh mereka untuk politik, atau dikumpulkan mereka untuk penggunaan pribadi dan seterusnya. Zaman sekarang kan marak yang kayak begitu. Bahkan ada orang-orang yang mengatasnamakan panti asuhan anak yatim misalnya, kemana-mana dia cari donatur, menyasar kepada orang-orang kaya, mengumpulkan harta. Ternyata anak yatimnya cuma 1-2 di panti itu, sementara dia kumpulkan yang diberikan cuma berapa persen, 20% misalnya, yang 80% untuk pemilik panti asuhan dan untuk yang cari uang. Nah, ini banyak, dan saya pernah ketemu dengan seseorang itu yang bercerita, gimana ya pekerjaan saya ini. Kata dia yang suka, yang pegawai yang ditugaskan untuk menjemput uang kepada donatur-donatur. Dia mengeluh kepada saya, gimana pekerjaan saya ini? Karena dia tahu bahwa yang dikasihkan anak yatim kemudian difoto, disebarkan, itu hanya 20%. Yang 80% milik, dikasihkan, diambil oleh pemilik panti asuhan anak yatim dan untuk yang ngambili uang itu. Nah, ini kan berbahaya kayak seperti ini. Nah, dalam masalah zakat juga banyak orang-orang lembaga yang kayak begitu. Makanya kita berhati-hati. Nah, kalau di NU itu sudah ada lembaga khusus yang menangani tentang masalah itu. Nah, tetapi tetap kita lebih berhati-hati lagi. Nah, tetap berhati-hati, yang paling aman itu adalah kita keluarkan sendiri kepada mustahik yang kita tahu bahwa dia memang mustahik sampai betul dari tangan ke tangan. Itu yang paling utama untuk memastikan bahwa zakat yang kita keluarkan itu betul-betul sah. Nah, untuk bisa mengeluarkannya secara langsung kepada mustahik, tentu kita harus belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu, bisa salah sasaran. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pagi hari ini. Masih kita lanjutkan bab tentang masalah zakat insyaallah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.